Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Titi Badria. Saya dari Universitas Terbuka Palembang, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan NIM 8602925118 UPBJJ Palembang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dan kaitannya dengan pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Materi ini mengenai isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dan relevansi dengan pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengertian pilar pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar dapat diartikan sebagai dasar atau pondasi yang menopang seluruh proses pendidikan, seperti tiang pada sebuah bangunan. Pilar pendidikan berfungsi menjaga agar sistem pendidikan tetap kokoh dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Ki Hajar Dewantara dan filosofi pendidikan. Tokoh pendidikan nasional, Bapak Pendidikan Indonesia, pendidikan bertujuan menuntun kodrat anak, mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan proses menuntut peserta didik agar berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya sehingga mampu hidup mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara 1. Ing Harso Suntulodo di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangunkarso di tengah membangun semangat dan motivasi, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan dan dukungan. Terdapat 3 prinsip utama yang menjadi pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Guru harus mampu menjadi teladan, menjadi motivator saat berada bersama peserta didik, dan memberikan dukungan agar peserta didik dapat berkembang secara mandiri. Isu-isu kontemporer pendidikan nasional. Beberapa isu yang dihadapi: perkembangan teknologi digital, pembelajaran daring dan hybrid, rendahnya literasi digital, menurunnya karakter dan etika peserta didik, kesenjangan akses pendidikan, pengaruh media sosial terhadap proses belajar. Saat ini di dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan baru, teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan persoalan seperti penyalahgunaan media sosial, kurangnya literasi digital, dan menurunnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Relevansi Ing Harso Suntulodo di era digital. Peran guru sebagai teladan, menunjukkan etika penggunaan teknologi, memberikan contoh perilaku digital yang baik, mengajarkan kejujuran akademik, menghindari plagiarisme dan penyebaran hoax. Prinsip Ing Harso Suntulodo sangat relevan di era digital. Guru harus menjadi contoh dalam menggunakan teknologi secara bijak. Keteladanan guru dapat membentuk karakter peserta didik agar bertanggung jawab dalam memanfaatkan internet dan juga media sosial. Relevansi Ing Madyo Mangunkarso di era digital. Guru sebagai motivator, membangun semangat belajar, mendorong kreativitas peserta didik, menciptakan pembelajaran interaktif, mengembangkan kolaborasi melalui teknologi. Guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga harus mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Dengan memanfaatkan teknologi secara tepat, guru dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan mendorong kreativitas peserta didik. Relevansi Tutwuri Handayani di era digital. Di era digital, guru sebagai pendamping memberikan arahan dan dukungan, mengembangkan kemandirian belajar, membimbing penggunaan teknologi secara positif, menghargai perbedaan kemampuan peserta didik. Prinsip Tutwuri Handayani menanamkan bahwa guru memberikan dorongan dari belakang, peserta didik diberi kesempatan untuk berkembang secara mandiri, sementara guru tetap memberikan arahan dan pengawasan. Tantangan penerapan pilar pendidikan di era digital. Ketergantungan terhadap pegawai, informasi yang tidak terfilter, menurunnya interaksi sosial, kurangnya pengawasan penggunaan teknologi, kesenjangan akses internet dan perangkat. Meskipun prinsip Ki Hajar Dewantara masih relevan, penerapannya menghadapi tantangan. Banyak peserta didik yang lebih tertarik pada media sosial daripada belajar. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses teknologi di berbagai daerah. Refleksi dan solusi. Refleksi, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional. Solusi, memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan literasi digital, mengoptimalkan peran guru sebagai teladan, membangun kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat, memanfaatkan teknologi secara bijak. Nilai-nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara masih sangat sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Keteladanan, motivasi, dan pendampingan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan era digital. Dengan menerapkan prinsip tersebut, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang cerdas sekaligus berkarakter. Kesimpulan, pilar pendidikan merupakan pondasi utama sistem pendidikan. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital. Guru berperan sebagai teladan, motivator, dan pembimbing. Penerapan pilar pendidikan dapat membantu mengatasi berbagai isu pendidikan nasional.
Oke, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih menjadi pedoman yang kuat dalam menghadapi perubahan zaman. Melalui keteladanan, motivasi, dan pendampingan, pendidikan Indonesia dapat terus berkembang dan menjawab tantangan masa depan. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan juga kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.